Kalau buat sekarang sih nyoba-nyoba ini dulu karena ini kan belum lama ya. Mungkin next kedepannya ada kemungkinan rubah lagi di semua gitu dari seher atau camp rubah lagi sepertinya. Tapi kalau buat waktu sekarang nyoba-nyoba ini dulu soalnya ini belum lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ivan 14 Otomotif. Kali ini gua sudah berada di Pasir Gadung Tangerang ya. Kali ini gua mau mereview lagi Suzuki Satria FU lagi. Ada apa dengan Suzuki Satria FU? Yuk kita review. Mulai dari atas teman-teman ya. Kita review dari speedometer. Masih menggunakan speedometer standarnya Satria FU, namun udah menggunakan punya Suzuki CBU ya, Satria FU yang CBU. Untuk pengereman ini menggunakan RCB. Untuk pengereman menggunakan RCB ya, dari namanya sudah kelihatan kan, RCB itu udah cukup mahal dan safety sekali ya, karena produkan dari Malaysia. Kita turun ke bawah nih. Turun ke bawah kita melihat ada stabilizer shock. Info dari ownernya itu menggunakan KTC ya. Infonya dari ownernya dan dibalut dengan warna hitam. Cukup menarik sih, hitam dan hijau. Hitam karena netral ya. Untuk lampu, kita lihat lampu masih menggunakan LED dengan yang bawahnya warna biru. Lampu LED-nya 3 sisi ya, cukup terang mungkin kalau menggunakan LED. Tidak kalah saing dengan Proji ya. Kita turun ke bawah lagi. Untuk kaliper masih standar ya. Kita tidak tahu kenapa dari ownernya masih menggunakan kaliper standar. Nanti kita tanya-tanya ke ownernya aja ya. Untuk penggunaan pelek, info dari ownernya, peleknya menggunakan Honda Supra X125, Supra bapak bos, bisa dipasang di Suzuki Satria FU. PNP, paksa dan paksa. Untuk disknya ini menggunakan merek Work dengan minimal TH-nya 3,5 ya. Udah terlihat itu teman-teman. Untuk penggunaan ban menggunakan ban FDR MP. Menggunakan FDR MP dengan ukuran dengan ukuran 90/80 17. Cukup safety sebenarnya ban ini, ban untuk race ya, cuman untuk harian itu cukup safety lah ya, karena menggunakan soft compound ini. Kita lanjut ke belakang. Untuk seling kopling menggunakan Supra XX ini ya, seling koplingnya. Kita lanjut ke engkolnya atau kickstarternya, double kickstarternya seperti yang kemarin lagi, menggunakan engkol yang anti mentok. Entah ini punya motor apa ya, karena banyak saya nanya gak ada yang tahu. Kalau seingat saya ini menggunakan motor punya Cina itu kayaknya ini. Ya, yang penting mah nggak mentok di underbone aja mah nggak masalah. Untuk penggunaan selang ini nanti kita tanya ke ownernya. Ini selangnya menggunakan selang apa ini? Karena tak bermerek. Saya kira pakai merek Uma ini tadi. Lalu kita ke belakang kembali. Ini menggunakan underbone
NGRT, produknya Mamang Risman ini. Cukup kuat ini Mang Risman ini. Hebat sih Mang Risman. Oh, tuh ada tulisannya NGRT. Kembali ke belakang lagi, step belakang menggunakan Suzuki Matic Spin ya. Suzuki Matic Spin ini udah banyak sih yang pakai di Suzuki Satria FU karena PNP juga. Paksa dan paksa biasalah. Untuk penggunaan exhaustnya menggunakan pipa DBS ori, DBS orinya, namun dikawin silangkan menggunakan WRX ya. Kurang paham juga Zain, WRX-nya ini tipe yang apa? Nanti kita bisa tanyakan juga ke ownernya. Tuh, lanjut lagi ke belakang, velg masih menggunakan Honda Supra X 125 yang langsung di PNP-in ke Suzuki Satria FU biasa, paksa dan paksa. Untuk dis sendiri sepertinya ini masih menggunakan punya Supra disnya. Untuk kaliper masih menggunakan standarnya dengan selang punya TDR ini selangnya ya. Untuk penggunaan gear, karena tadi peleknya menggunakan Supra X125, gearnya masih tetap menggunakan punya Supra X125 karena dia satu set dengan knob gearnya itu masih punya Honda Supra X125 ya. Gearnya menggunakan merek Triple S dengan ukuran dengan ukuran 40, ketebalan 428 ya. Cukup kuat ini untuk touring. Untuk shock, untuk suspensi menggunakan VND dengan dibalut warna merah. Cukup menarik sih, mirip-mirip dengan warna peleknya. Nah, untuk di mesin masih menggunakan ya ripen aja lah, standar kita ripen warna hitam, ripenan warna hitam. Cukup menarik karena dari rangka masih hitam, ini hitam itu menurut saya sih netral, hitam silver itu netral menurut saya ya. Dari semuanya cukup menarik sih, simple dengan warna hijau orange. Untuk spek mesin kita boleh tanya-tanya ke ownernya langsung aja, yuk kita tanya ke ownernya langsung. Sen, mana kabarnya Sen? Alhamdulillah baik. Ini mau tanya-tanya spek motornya. Mau tanya-tanya spek motor boleh nggak nih? Sini diri sini bro. Untuk spek motor Sen, untuk spek motor itu menggunakan seher apa Sen? Kalau Dengan ukuran berapa? seher kita pakai film dengan diameter 66. Untuk nokennya itu camnya menggunakan BRT kah atau yang lainnya kah? Untuk noken sendiri bukan. Kalau noken kita custom dengan lift itu kalau nggak salah 8,5 lift. Kalau di durasi saya lupa. Setahu saya ini durasinya tinggi sih ya. Lalu untuk mesin bawahnya, krek as dan klep masih standar atau udah rubahan Zen? Kalau untuk bawahan itu dia masih standar tok, standar pabrik semua. Belum diapa-apain, belum naik stroke atau bandul belum. Terus di bagian head juga itu masih standar dari klep, kubah masih standar. Lalu untuk karbu sendiri menggunakan apa ini karbunya nih? Kita bisa lihat tuh, nggak kelihatan bu. Kelihatan.
Kalau karbu kita pakai PE28 dari BRT yang Super Plow Gen 1 gitu. Berarti dari karbu menggunakan BRT Superflow nih. Apa yang Anda bisa, kenapa kok Anda bisa memilih dengan karbu BRT Superflow? Awalnya sih nyoba-nyoba awalnya. Cuman lumayan BRT lumayan susah, kalau yang Gen 1 lumayan susah buat disetting. Kalau yang Gen 2 saya kurang tahu, belum nyoba tuh. Kalau buat Gen 1 lumayan susah buat nyetingnya. Oke, terima kasih. Nah, untuk bagian kopling nih, saya penasaran bagian kopling nih. Bagian kopling ini apakah ada rubahan ataukah masih menggunakan kampas orinya ataukah udah menggunakan yang aftermarket lainnya? Kalau di kopling saya menggunakan dari platnya aja. Kalau plat kemarin itu pakai 2 punya RZR, 2 standar. Karena kalau pakai RZR semua dia kan si mangkok kuplingnya, rumah kuplingnya nggak muat, jadi harus dibubut. Nah saya nggak dibubut, jadi ngakalinya dioplos dua-dua. Kalau buat kampas koplingnya sih standar, cuman kalau buat pernya itu pakai Shogun FL per koplingnya. Tapi dengan spek segitu cukup nendang lah ya, pakai spek itu mah ya. Untuk ini kenapa nih masih menggunakan standar nih kalipernya nih? Ada apa dengan standar ataukah gimana? Kalau buat kaliper belum ada duit, Mas. Pengen sih, pengen nyoba-nyoba yang RCB kayak gitu, cuman mentok di dana, intinya ke situ. Tapi standar juga masih enak lah. Lalu kedepannya ini dengan spek CR66 Noken custom dengan durasi yang telah disebutkan tersebut tadi, apakah kedepannya akan dinaikkan spek kembali ataukah seperti ini aja nih? Kan sekarang banyak nih Satria yang dengan spek gede-gede 210, 200 cc-nya, packingnya tebel-tebel, karbunya gede-gede. Gimana nih, apakah mau segini saja atau bisa lebih nih speknya nih? Kalau buat sekarang sih nyoba-nyoba ini dulu, karena ini kan belum lama ya. Mungkin next kedepannya ada kemungkinan rubah lagi di semua gitu, dari seher atau cam, rubah lagi sepertinya. Tapi kalau buat waktu sekarang nyoba-nyoba ini dulu, soalnya ini belum lama. Oke, untuk mesin ini sendiri, ini mesin ini garapan bengkel mana nih? Untuk mesin mah. Kalau mesin itu garapan bengkel Mueja Motor Product. Lokasinya itu di Tangerang, tepatnya di Kampung Pasir Jaya. Di situ, Mas. Oh, jadi di Pasir Jaya ya. Oh, itu khusus untuk membuat motor San Morian FU gini atau bisa buat motor balap lainnya, road race, drag atau yang lainnya? Kalau di dia sih bisa semua motor, cuman dengan catatan nggak buru-buru. Semua motor, mau buat load race atau drag atau kohar, korek harian. Iya. Dan yang bikin penasaran kami lagi nih, untuk semua modif nih dari bodi dan mesin, kaki-kaki lainnya nih, kira-kira menghabiskan biaya berapa Mas ini? Aduh, kalau untuk itu bingung, Mas. Lupa saya kalau ditotalin. Cuman kalau dibilang gede-gede banget enggak gede-gede banget enggak juga. Kira-kira aja lah Mas lah, kira-kira sepandangan lu aja. Kalau kira-kira berapa ya? Goceng habis kali ya? Yang bener Mas, goceng lebih kali Mas. Yang bener aja nih. Aduh, bingung, berapa ya? Mungkin orang tahulah kalau orang-orang yang suka main buat kayak di kaki-kaki atau mesin budgetnya berapa. Kalau saya lupa, saya Mas, serius berapa ya? Mungkin kedepannya kalau misalkan rubah lagi si mesin, insya Allah nanti saya totalin semuanya.
Oke deh, terima kasih nih untuk infonya nih. Oh iya nih, ada satu yang belum ditanyain. Untuk knalpot nih, knalpotnya ini WRX-nya tipe yang apa? Siapa tahu banyak netizen-netizen lain yang pingin membeli WRX juga gitu. Kalau buat ini knalpot itu saya pakai tipe K2 yang sunblast, K2 all yang sunblast. Cuman yang bulat, bukan yang triopal ya. Kalau nggak salah ada ya triopal. Kalau ini yang bulatnya dengan panjang 30 ini. Kalau knalpot segitu. Kisaran budget harganya berapa ini Mas untuk silinsernya saja atau full setnya? Saya beli cuman silincernya aja kemarin. Saya beli bekasan sih ini 4,5-an Mas. 450.000 buat silincer doang ya. Kalau buat beli baru saya kurang paham tuh harganya. Maklum Mas. Nyari-nyari barang bekas. Iya, ini ada lagi nih yang biasanya ditanya ini. Untuk PNP-in Supra 125 ini nih. Nyampe berapa ini Mas PNP paksa dan paksa ini? Kalau PNP-in Supra itu nggak terlalu rumit sebenarnya. Dia itu cuman ngemotong bos-bosan aja. Soalnya dia asnya sama, ukuran asnya sama, cuman motong bos-bosan kiri kanan aja sama ganti nap gear pakai Supra itu sendiri. Nggak terlalu ribet kalau buat pelek Supra PNP-in ke Satria itu. Gampang Mas. Oh, oke lah, karena waktunya udah maghrib nih, waktunya sholat maghrib. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, dan dibolehin untuk review motornya, ngulik-ngulik motornya, spek motornya. Siapa tahu nanti nih ketika spek naik atau gimana, kabar-kabar Mas ya. Siapa tahu bisa datang nih Mas. Insya Allah nanti di kabar-kabar Mas. Ya udah, oke, terima kasih Mas. Untuk dukungannya nih, karena sudah waktunya maghrib, biar channel kita bisa berkembang, mohon bantuannya bisa di like, comment, share, subscribe.